Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCM Napa Kangkung nggih. Yang saya hormati, yang kami muliakan jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebahagiaan bagi kami pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi di ranting Kangkung, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah menjadi tradisi bagi jamaah kita Muhammadiyah, yaitu mengadakan pengajian. Bahkan bukan hanya cabang. Kalau kita lihat di anggaran dasar ADART Muhammadiyah, syarat mendirikan ranting itu ada kajian mingguan. Kalau ada ranting belum ada kajian mingguan, rukun rantingnya belum terpenuhi. Ya, di sini rantingnya ada berapa? Pinten rantingnya? 5, alhamdulillah. Kajian enten, sedanten? Alhamdulillah, masya Allah. Tempat saya ranting cabangnya 3 ranting. Nah, ini masih lebih besar. Saya 3 ranting, 1 ranting 180 kk, ranting yang kedua 80 kk, ranting ketiga yang saya tempatin 10 kk. Iya. Tapi karena rukun ranting itu ada pengajian, saya pulang, saya buat pengajian. Pengajiannya itu yang datang 1 jamaah. Tambah lagi 2 jamaah. Itu lama, hampir setahun itu 1-2 jamaah, tambah lagi 3 jamaah. Dan itu jamaahnya siapa? Ketua cabang, istrinya, putrinya. Sak keluarga tok. Tapi kan yang penting rukunnya terpenuhi. Kalau enggak rukunnya terpenuhi nanti batal rantingnya. Nah, sekarang udah nambah, alhamdulillah. Yang penting kita continue. Kadang bisa 10, kadang 13, lumayan. Kadang 15, peningkatan. Yang penting continue, setiap minggu harus ada kajian. Karena saya alhamdulillah kalau ahad itu sering keliling ranting cabang. Ada cabang yang rantingnya itu 17, tapi kajiannya mati suri. Saya kadang tanda tanya, kenapa kok kajiannya mati suri? Usut punya usut, tidak ada ustadz kampung yang duduk di situ ngeremin jamaah menjadi pemandu rujukan jamaah. Karena memang secara jujur kita itu krisis yang namanya kader dai.
Saya sering ngaji kemana-mana itu tak lihat tengok kanan kiri. Yang semangat ngaji rata-rata di atas umur 40-50 tahun. Kadang tanda tanya, pemudanya kemana, pemudinya kemana. Padahal AUM kita banyak, rumah sakit besar-besar, sekolah banyak, mewah-mewah. Saya kepikiran begini, kalau pemuda-pemudi kita malas ngaji, lantas AUM kita itu kelak mau diurus sama siapa? Tapi jamaah kurang ngaji mungkin karena tidak ada kiai kampung yang ngeremin itu. Maka perlu kiranya kita itu membentuk kader dai. Jadi yang namanya dai itu bukan hanya kita nunggu nemu, ono dai Muhammadiyah, ayo Rene sini bareng, enggak gitu. Dai itu harus by design, harus dibentuk. Maka saya sering sampaikan ke ranting-ranting, kalau satu cabang kok 17 ranting mati suri kan sayang. Saya pikir sangat mampu satu cabang yang rantingnya sampai 17 sampai gemuk-gemuk untuk sekedar ngirim 1-2 santri dipondokkan pondok yang tafakuh fiddin, yang kalau pulang jadi dai. Mohon maaf karena banyak pondok Muhammadiyah yang boarding school yang tidak tafakuh fiddin itu banyak. Maka standar minimal pondok itu bisa baca kitab, keluar pondok itu bisa bahasa Arab, bisa menjadi rujukan jamaah. Itu sangat mampu cabang untuk ngutus itu. Yang kalau di Danil Aziz bisa, andai kata enggak kepepet-pepet, itu ada di AR Fakhruddin MBS yang khusus untuk duafa, itu gratis juga. Ya. Kalau kepepet-pepet ke tempat kami juga monggo, kalau tidak ada dana manapun ya kita gratiskan. Tempat kami, saya ada ngelola pondok juga yang tafakuh fiddin, Al-Muflihun. Tapi di kampung sekali, terpencil. Karena itu harus dibuat, dibentuk, kalau tidak bahaya kondisi kita ke depan. Saya kepikirannya adalah amal usaha kita yang sangat besar itu. Nanti siapa yang akan bentengin, yang akan ada di situ kalau kita tidak membentuk kader. Alhamdulillah di sini kadernya banyak, ada yang ke Mesir ya, luar biasa lah. Tapi di tempat lain belum tentu seperti ini. Di tempat lain banyak yang mati suri. Ini perlu kesadaran masif, kesadaran jamaah supaya semangat ngajinya itu ditumbuhkan. Meskipun yang saya lihat ternyata kita itu jauh lebih baik ya. Karena tempat lain ternyata untuk ngaji lebih berat lagi gitu. Kita itu alhamdulillah, saya tadi jam 6 tak lihat, jam 6 mulai on time. Khas Muhammadiyah kalau ngaji jam 6 mulai jam 6. Makanya saya kalau di mana-mana, kalau jadwal di mana sekian di Sukoharjo itu seringnya jam habis subuh tit. Jadi habaq subuh mulai, maka sebelum subuh saya harus sudah jalan dari rumah. On time. Saya pernah diundang pengajian bukan dari kelompok kita, 12:30 datang 12:30 karena terbiasa kita on time. Mulainya jam 3. Iya. Jadi molornya luar biasa. Kalau kita enggak 12:30 jam 6 ya jam 6 mulai ya gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, ngaji ini sebagai wujud thalabul ilmi menjadi sarana kita untuk tahu tentang persoalan-persoalan umat, terutama yang terkait dengan diri kita. Kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, yang namanya ilmu itu dibagi dua. Pertama ilmu yang fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu ilmu yang setiap kita wajib tahu. Kalau kita nggak tahu maka kita dosa. Dan kita juga wajib memperkenalkan ilmu yang fardu ain itu kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak tahu ilmu yang fardu ain itu, maka orang tuanya bisa ditanya kelak di hadapan Allah SWT. Dituntut. Yang menuntut bukan Allah, tapi anak yang akan menuntut.
karena anak tidak mengetahui ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Yaitu ilmu yang terkait dengan yang pertama, ubudiyah, bahwa kita itu menyembah Allah, bahwa kita itu bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua muslim wajib tahu perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah itu syirik. Muslim kok sesajenan, lain lagi ini, kejawen, nggak boleh. Sesajenan hukumnya syirik, ansab namanya, haram. Kalau Muhammadiyah sudah kelar lah, alhamdulillah soal ini. Kita harus tahu hal-hal tersebut, itu fardu ain, sehingga ibadah kita jelas hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan hal lain. Ada persoalan yang mungkin tidak syirik tetapi membahayakan keimanan, yaitu kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih percaya dengan jabatannya, lebih percaya dengan hartanya, sehingga untuk menjadi seorang pejabat harus sogok sana sogok sini, karena bagi dia jabatan itu sangat penting, sangat prestis itu. Ada yang sudah jadi pejabat untuk mempertahankan jabatannya, suap sana suap sini, atau memanfaatkan jabatannya korupsi sana korupsi sini. Bayangkan orang korupsi sampai 273 triliun. Ini saking cintanya sama dunia, lupa sama Allah, lalai, bahkan mungkin nggak ingat sama sekali itu. 273 triliun itu kalau uangnya itu 1000 itu sampai planet, sampai rembulan bolak-balik berapa kali itu. Kalau ditata itu mengerikan sekali. Ada orang kok korupsi di rumahnya sampai 1 triliun cash. Ini rumahnya kayak bank itu. Ini orang kayak gini kan orang yang tidak punya hati. Uang rakyat digarong seperti itu. Ini kalau secara hukum Islam itu dipancung, bukan hanya dipancung, disalib. Disalib itu taruh di tengah-tengah jalan, perempatan jalan, salib kayak orang Kristen gitu. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan, penggal. Itu perampok, itu kayak gitu hukumannya itu. Baru orang kapok tidak mau korupsi. Nah kalau korupsi segitu banyak 273 triliun nanti ternyata diadili, hukumnya bagus 20 tahun penjara, tapi ternyata di penjaranya mewah, sama saja. Itu pun nanti 17 Agustus dapat remisi, jadinya 10 tahun. Itu tahun pertama remisinya. Tahun kedua remisi lagi 5 tahun. Tahun ketiga remisi lagi setahun. Itu pun keluar uji coba. Duit ratusan triliun ya bagi dia di penjaranya mewah kayak hotel, santai saja gitu. Bukan menjerakan, mengenakkan dia kan. Dan ini sistem kita itu sangat mengerikan itu. Berapa orang miskin yang semakin miskin itu kalau untuk mensejahterakan rakyat 200 triliun itu luar biasa, dikasihkan ke masjid sini langsung kubahnya berubah jadi kubah emas itu. Ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena iman kita itu lemah. Keyakinan kita sama Allah itu lemah. Sehingga orang itu sangat mudah korupsi. Yang disembah itu bukan Allah, yang disembah itu harta. Ini ada yang aneh lagi. Di Jogja itu lagi model, lagi rame ya soal khamr ya. Outlet berapa? 23. Aneh lagi, sudah jelas khamr haram kan? Itu yang sedekah apa, yang punya gerai, yang punya gerainya tiap Jumat sedekah Jumat, hasil dari jual khamr. Jual khamr kok sedekah Jumat itu dari mana? Itu ibarat kita wudhu dengan air kencing, yang nggak akan pernah bisa suci, nggak akan bisa bersih.
Dan terkait dengan khamr ini sudah luar biasa merajalelanya di masyarakat kita, bukan hanya di Jogja. Saya maka khawatir sebenarnya. Maka sebenarnya mestinya kita peka juga dengan masyarakat kondisi kita, yang RT-nya lihat kanan kirinya, di kanan kiri apakah ada yang jualan khamr apa tidak. Kalau ada harus tegas. Kalau melanggar hukum ya tindak, laporkan polisi. Laporkan polisi, dilalai backingan. Ini kalau di sini enggak. Mudah-mudahan. Ini kan persoalan mental kita itu. Aslinya hukum Indonesia itu kalau diterapkan secara benar itu insya Allah sangat bagus, sudah bagus. Tapi masalahnya itu permainan-permainan yang di belakang ini yang luar biasa. Masa yang meloloskan apa judi online itu siapa? Kan dari pegawai sana, 15 orang, 16 orang sudah ditangkap. 1 bulan per orang bisa dapat 8 miliar keuntungan dari judi online karena meloloskan situs judi online. Berapa banyak orang korban judi online di Indonesia ini? Nggak mikir ke sana, karena yang dia pikir itu duit halal haram ini nggak penting. Ini sangat berbahaya seperti ini. Maka kita harus waspada, yang punya anak waspada terkait dengan, karena sekarang itu orang punya HP, judi online itu bisa dipakai hanya lewat HP begini, sangat mudah. Jangan sampai kena, nggak ada sejarahnya orang kaya karena judi, itu belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kaya raya karena judi belum pernah ada dalam sejarah. Apalagi khamr. Khamr itu dalam hadis katakan al-khamru humul khaba'ith. Induknya kerusakan itu ya khamr. Maka jelas dalam Al-Quran innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan. Yang namanya khamr, yang namanya judi itu nyambung, itu judi sama khamr itu ridsun, menjijikkan. Sesuatu yang menjijik itu ya jangankan mendekati, ngelihat aja kan kita nggak mau. Di depan kita ada bangkai tikus yang sudah membusuk, dari jauh aja lihat kita udah melengos. Itu jijik karena menjijikkan. Jadi mendekati saja tidak boleh. Kita tuh udah mestinya udah risih gitu. Ridsun, menjijikkan. Dan kedua-duanya ini sumber petaka, sumber bencana. Maka dalam Al-Quran yuqi'a bainakum apa? Al-baghdha, permusuhan. Jadi yang namanya khamr wal maisir itu sumber permusuhan, sumber pala petaka. Banyak loh orang akhirnya karena judi online itu akhirnya apa? Pinjem pinjol, nggak bisa nyaur, diteror sana sini, ujung-ujungnya apa? Gantung diri. Itu banyak juga terjadi persoalan seperti itu. Dan yang paling dosa besar siapa? Pemerintah itu yang mereka sampai meloloskan. Dan aslinya undang-undang terkait khamr itu ketat. Maka kalau ada khamr di samping-samping jalan di apa, tindak tegas. Yang RT-nya punya kuasa, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang punya yadihi? Ubah dengan tangannya. Siapa yang punya tangannya? Ketua RT, Ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat. Karena ketika mereka itu tidak melakukan tindakan, akan ditanya di sisi Allah kelak. Kamu tuh ketua RT bagaimana ada samping itu jual khamr kok diamkan saja? Kalau pemerintah diam, minimal lingkungan kita buat hukuman sosial. Bisa, sangat bisa. Tempat saya alhamdulillah nggak ada itu, satu kampung kok jual khamr itu nggak ada. Hukuman sosialnya berat. Dikucilkan, bukan hanya dikucilkan, digerebek. Bisa, asal lurahnya tegas itu sangat bisa. Asal lurahnya itu merasa bahwa ini amanah, saya kelak akan ditanggung, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau saya tidak melakukan penutupan, kalau saya tidak nahi mungkar, saya akan ditanya oleh Allah. Dan lurahnya perlu di backup. Siapa yang membackup? Kokam, tapak suci. Loh, kita kokam tapak suci latihan terus. Kokam kita kan banyak latihan terus. Masa di Jogja kokam banyak, TS banyak. Kemarin yang demo miras anak-anak santri NU, mana Muhammadiyahnya yang kita katanya amar ma'ruf nahi mungkar? Oh, kita sudah melayangkan surat. Soal kayak gini cuma surat dibaca sama anggota dewan, dibaca taruh di belakang. Itu harus gerak.
Masa kita jargon kita amar ma'ruf nahi mungkar, setiap saat latihan kokam, setiap saat latihan TS, demo besar anti miras, mana yang dari santri Muhammadiyah, mana yang dari sekolah Muhammadiyah, nggak nampak. Kan malu kita itu mestinya. Saya itu berpikiran andai dari TK, dari SD, dari SMA, dari kuliah itu digerakkan semua se-Jogja itu, sudah menggetarkan itu. Kita punya jargon nahi mungkar tapi yang gerak nggak kita. Malu mestinya kita itu. TS kita kemana? Kokam kita kemana itu? Dan itu tidak hanya di Jogja, di kita, di lingkungan kita juga harus ada seperti ini. Upaya-upaya seperti itu bahaya. Penyakit sosial. Ummul khobaith. Induknya bencana khamr itu. Ini termasuk ilmu fardhu ain yang harus diajarkan pada anak cucu kita. Ubudiyah tadi, yang kedua ibadah, tahu sholat, tahu puasa, yang ketiga muamalah terkait halal haram, termasuk khamr ini. Maka nampaknya ke depan itu terkait dengan latihan-latihan kokam, TS, bukan hanya untuk ketika ada pengajian kemudian mereka itu berdiri di belakangnya, tidak hanya untuk itu, harus ada doktrin lain. Apa itu? Nahi mungkar. Biar gerak. Saya kadang berpikir begini, alhamdulillah dulu ada FPI, kadang kan gitu. Sekarang dibubarkan, nggak ada yang berani. Sebenarnya kan mereka-mereka yang jualan khamr itu kan mereka kan ilegal semua itu. Aturannya jelas dari pemerintah yang dibolehkan di tempat-tempat tertentu, di hotel-hotel. Ada aturannya. Kalau ada jualan di pinggir-pinggir jalan itu udah jelas itu bertentangan dengan hukum. Udah pasti itu. Maka ketika kokam itu gerak, koordinasi dengan kecamatan, koordinasi dengan yang berwenang, bupati, itu sesuai dengan undang-undang. Kita nggak melanggar undang-undang itu. Wah, mereka yang melanggar undang-undang. Kalau amar ma'ruf kita sudah alhamdulillah lah, pengajian, bangun rumah sakit, bangun sekolahan. Tapi jargon Muhammadiyah kan bukan hanya rujuk ilal Quran wa sunnah, bukan hanya amar ma'ruf, tapi ada sisi-sisi nahi mungkar. Maka di klat kokam harus diperkuat terkait nahi mungkarnya itu. Terutama perang terhadap khamr. Ini kesempatan emas bagi kita untuk perang melawan khamr. Mumpung di Jogja lagi rame, karena tidak menutup kemungkinan itu gerai-gerai yang ada di Jogja itu pindah ke tempat lain. Tidak menutup kemungkinan. Itu banyak sekali outletnya, gerainya di Jogja itu. Jogja itu kan sering kita sebut ibu kotanya Muhammadiyah ya. Tapi ternyata perkembangan khamr mengerikan. Bukan hanya khamr, kelitih. Kelitih itu apa? Remaja-remaja yang bawa pedang, bawa apa ya, itu kerjaannya buat onar. Ada satu kelitih ditangkap. Loh, pas dibuka dompetnya kok kartunya kok kartu SMA Muhammadiyah. Oh, pernah bikin malu. Ini masalah. Maka saya kadang mempertanyakan sistem kaderisasi di sekolah-sekolah kita itu. Saya pernah ke SMA Muhammadiyah yang muridnya itu kisaran 500-an. Sholat duhur berjamaah. Saya ikut sholat jadi imamnya waktu itu saya. Masjidnya lumayan. Ya masjidnya segede, kalau dengan ini gede inilah. Bayangan saya kalau 500 itu mesti penuh sesak itu. Bayangan saya kan. Tapi ketika saya salat, loh di belakang kok kosong. Ini jam yang lain pada kemana? Ini pada main-main, lari-lari apa di bawah. Ya guru-gurunya ya diem saja. Ya nggak ditegur. Nahi mungkarnya kemana untuk sekolah Muhammadiyah? Memprihatinkan juga itu. Kalau bukan sekolah Muhammadiyah, it's okay lah. Tapi sekolah Muhammadiyah seperti itu menyesakkan. Kadang kita berpikirannya itu hanya sekadar bahwa amal usaha itu, bahwa sekolah, bahwa rumah sakit itu hanya sekadar amal usaha. Tidak, mestinya kita punya misi dakwah, misi amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sangat aneh ketika orang anak sekolah di SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah lulus masih nggak bisa ngaji. Banyak loh. Lulus SMA Muhammadiyah orang iso ngaji, banyak itu. Apalagi nggak sholat, yang mengerikan seperti itu.
Maka nahi mungkarnya itu, doktrin kemuhammadiyahnya itu perlu kita bangkitkan supaya memahami persoalan-persoalan seperti ini. Orang tua harus memberitahukan ilmu-ilmu yang fardu ain, ubudiyah kita, ibadah kita, sholat, anak wajib tahu sholat. Jangan sampai anak orang Muhammadiyah orang iso ngaji. Maka perlu sekiranya ngaji begini, itu yang punya anak-anak di bawah. Anak kecil 5 tahun bawah, 4 tahun bawah. Wah, nanti bikin rame. Justru itu akan menjadi kenangan yang luar biasa bagi seorang anak. Lebih baik anak itu punya kenangan, wah dulu saya waktu kecil dibawa ngaji oleh bapak saya, pembicaranya di depan, pegang mic, malah mic-nya tak rebut. Itu kan jadi kenangan bagus. Ikut ngaji. Jangan sampai kenangannya, bapak ibu saya dulu ngaji Muhammadiyah, saya di rumah main game. Ya, kenangan yang tidak baik. Dulu Sultan Fatih itu mengatakan begini, saya itu galau, saya itu bingung kalau sudah melihat masjid tidak ada suara anak kecil. Maka sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Sultan Fatih, mengapa engkau galau? Mengapa engkau bingung, sedih kalau ada anak-anak tidak terdengar di masjid? Apa jawaban Sultan Fatih? Loh, mereka ini kelak yang akan melanjutkan generasi kita itu. Kalau mereka sudah tidak terdengar di masjid, itu bagaimana? Bagaimana generasi kita kelak? Dulu Nabi Muhammad SAW kalau ke masjidnya cucunya dibawa, Hasan, Husain, masih kecil, 5 tahun, 4 tahun. Ya namanya anak kecil suka lari-lari di masjid. Nabi Muhammad SAW pernah sujud. Namanya anak kecil, lihat orang sujud seneng. Kesempatan ini main kuda lumping kan. Naiklah ke punggung Nabi Muhammad SAW. Maka pada waktu itu Nabi tidak ingin menyakiti cucunya, dibiarkan saja main sampai puas. Makmumnya bingung, kok Rasul sujud lama amat ya? Apa sakit atau ada wahyu? Tidak apa-apa gitu. Makmumnya sampai ketika cucunya ini sudah puas turun, baru Rasul melanjutkan sholat. Selepas sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kok sholat sujudnya lama amat ya? Ada apakah ya Rasulullah? Rasul menjawab, tadi waktu saya sholat, cucu saya main di punggung saya. Saya tidak ingin menyakiti cucu saya, tak biarkan main sampai puas, setelah itu saya lanjutkan sholat. Namanya anak kecil lari-lari di masjid ya biasa. Kalau mbah-mbah ke masjid lari-lari, nah ini luar biasa. Bocah itu biasa, mati bawa. Rasul itu dulu pernah khutbah di mimbar begini, khutbah Jumat. Lihat anak perempuan kecil dibawa ke masjid kan sama sahabat, lucu gitu. Rasul turun dari mimbar itu dibawa tuh, diangkat, ditaruh di mimbar, didudukkan di mimbar, lanjutin ceramah sambil anak orang ini bukan Rasul. Jadi masjid itu rame, anak mau azan disilahkan, rame nggak apa-apa kan gitu. Karena itu akan menjadi kenangan indah bagi seorang anak. Jangan mau dimarahin, walah bocah pelayan masjid, walah ini macam-macam. Trauma anak, wah saya nggak mau ke masjid lagi ya, kemarin dimarahin. Kemarin baru ini disneni, wah takut nanti ada pak itu, ntar dimarahin itu kan. Akhirnya trauma, nggak mau pergi ke masjid. Ini masalah. Maka harus dikenalkan anak itu sejak kecil ke masjid, biar tahu ilmu, biar kenal masjid. Sekarang itu kadang yang azan, yang qomat, yang jadi imam satu orang. Pas sholat makmumnya bangsa jin, kosong. Ini banyak terjadi. Makanya saya sering sampaikan itu, kita itu sering bangun masjid mewah-mewah, megah-megah, dana miliaran. Banyak itu masjid megah mewah, tapi ternyata jamaahnya kosong. Itu banyak itu, jamaahnya 5. Masih mending ada jamaah kan meskipun 5.
Pernah suatu kali itu ada acara, raminya minta ampun, acara apa? Habiban. Habiban yang hadir bisa 30.000. Habiban dirangkai dengan acara pengajian. Sore pengajian, malam habiban. Pengajian yang datang berapa? 100 orang lah. Giliran habiban 300.000, 30.000. Banyak rame, lapangan full. Dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suruh salat jamaah, sepi. Padahal kalau ditanyakan kenapa habiban, Masya Allah, bikin terenyuh, nambah iman. Bikin kita itu Masya Allah senang, pokoknya tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau tambah cinta Nabi dipanggil sama Allah azan datang ke masjid, itu tambah cinta. Kalau cuma di sana terenyuh ikut gini malah tuwi apa itu? Ada kan? Malah joget ya kan itu. Ini nambah iman dari mana? Ini namanya hanya fun, seni saja. Kalau pengen nambah iman, azan, jalan ke masjid. Kadang heran juga aja. Ya bagus juga ya, silahkanlah kalau mau habiban salawatan monggo lah, kita nggak ada ini ya. Tapi prioritasnya masa acara segitu raminya minta ampun sampai 30.000 full, giliran jamaah sepi. Ini mana yang lebih sunnah muakkad, yang lebih utama? Kan mestinya sholat jamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kalau sholat jamaah, setelah sholat jamaah itu menghadap ke makmum. Lihat itu. Apa yang dilihat itu? Ngabsen jamaah. Oh, ini kok sering telat, munafik. Oh, sering telat kok, itu langsung di munafik. Karena tanda-tanda orang munafik zaman Rasul itu apa? Sering telat sholat jamaah. Itu sering telat kok, apalagi nggak pernah jamaah. Maka saya kadang mikir, kita itu andai kata kita hidup di zaman Nabi, kita itu dianggap apa ya? Wong zaman dulu telat sholat jamaah tok dianggap munafik. Terus kalau kita hidup zaman Nabi itu, kita itu dianggap apa? Di absen lagi, oh ini jamaah kok biasanya rajin kok nggak ada. Ditanya, sahabat yang di sini itu kok nggak ada ya? Kemana ya? Ya Rasulullah beliau sakit. Oh, udah sakit, kita tengok rame-rame bareng, kita tengok. Pernah suatu kali zaman Rasul itu yang jamaah bukan hanya laki-laki ya yang ke masjid, perempuan juga ke jamaah ke masjid. Maka ada aturan kan, aturan soft. Rasul mengatakan khairus sufi rijal awwaluha wa syarha akhiruha wa khairus sufi nisa akhiruha wa syarha awwaluha. Jadi atur soft itu, soft paling baik bagi laki-laki itu soft paling depan. Nah, setelah itu belakang. Yang terjelek itu belakang itu, maka buru-buru di depan. Soft perempuan itu yang terbaik belakang dulu diisi, belakang, depan. Karena zaman Rasul tidak ada begini nih, satir apa, pemisah itu nggak ada. Jadi sholat itu yang nggak ada satirnya, laki-laki perempuan. Maka laki-laki di depan, soft 1, soft 2, soft 3, soft 4. Kemudian kalau perempuan di belakang dulu, satu, sehingga nanti makin lama makin dekat begitu. Dulu pintu masjid itu satu, Masjid Nabawi. Maka kadang kalau keluar itu laki-laki perempuan kan pada ke masjid. Pintu masjidnya satu, kadang kan ada desak-desakan atau gimana. Maka sahabat minta kepada Rasulullah, ini kok pintu masjid satu, kita yang kaum perempuan kan nggak enak. Tolong dibuatkan satu pintu lagi. Maka kemudian dibuatkan satu pintu lagi khusus perempuan. Jadi satu pintu laki-laki, satu pintu perempuan. Jadi perempuan sholat jamaah, sunnah juga itu. Kadang sekarang ada fatwa aneh, wanita tidak boleh sholat jamaah di masjid karena wanita itu fitnah. Giliran ke mall boleh, ke pasar boleh, jalan-jalan boleh, ke masjid tidak boleh. Aneh. Karena menimbulkan fitnah. Mana fitnah yang lebih dari masjid, daripada pasar, daripada tempat-tempat hiburan ya? Zaman Rasul biasa saja mereka di masjid ikut ngaji sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada satir seperti ini. Maka pernah Rasul itu ketika jamaah menghadap ke belakang lihat jamaah perempuan, oh
biasanya di pojok itu ada mbah-mbah, ada ibu-ibu tua. Kerjaannya dia ibu-ibu yang sangat rajin. Jadi kalau ada kotoran di masjid itu disapu. Dia kerjaannya nyapu masjid, bersihin masjid. Gak ada hari ini. Besok kok nggak ada lagi ya? Hari ketiga, ini sudah 3 hari ini nggak ada ini. Rasul tanya, itu ibu-ibu yang biasa sholat di soft sekian, yang sering nyapu masjid kok nggak ada ya? Nggak pernah datang jamaah, kemana ya? Maka ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, ibu ini telah meninggal dunia. Kaget, Rasul langsung berdiri, Masya Allah, meninggal dunia kalian tidak kasih tahu saya? Kalian tidak kasih tahu saya? Sampai sahabat takut karena Rasul agak marah. Karena sahabat mungkin bayangannya mikirnya, beliau kan cuma ibu-ibu yang kerjaannya nyapu masjid. Tapi bagi Rasul ini pahala luar biasa. Rasul rajin jamaah, suka bersih-bersih masjid. Ini pahalanya sangat luar biasa. Maka apa kata Rasul? Tunjukkan di mana makamnya. Tunjukkan mana makamnya. Langsung sahabat, takut sahabat dimarahin, diomelin, takut sahabat. Tunjukkan makamnya. Baru ketika langsung ditunjukkan, ini ya Rasulullah, makam ibu-ibu yang biasa sholat di masjid itu yang sudah meninggal beberapa hari lalu. Maka Rasul sholat ghaib di situ. Maka sebagian ulama mengatakan, dengan hadis ini, dengan peristiwa ini, sholat ghaib di kuburan dibolehkan. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini. Itu saking pentingnya jamaah, saking pentingnya sholat bersama, maka pahalanya pun lebih tinggi. Berapa? 27 derajat dibanding sholat sendiri. Untuk siapa? Laki-laki dan perempuan. Hanya memang perempuan punya dispensasi, punya rukhsah, karena mungkin punya ibu-ibu masak belum selesai, nanti kalau ditinggal di masjid gosong, ya kan? Punya anak kecil lagi nangis dan lain sebagainya, maka kasih dispensasi. Ibu-ibu kalau mau masjid ya monggo, kalau mau di rumah ya silahkan. Tapi untuk bapak-bapak, kalau sholatnya di rumah disuruh pakai jilbab. Nah, ibu-ibu jadinya laki-laki itu sholatnya di masjid, jamaahnya ya di masjid, ya di musola, bukan di rumah. Ada yang mengatakan, loh nanti kalau saya sholatnya di masjid, saya kan biasanya jadi imam di rumah saya, istri saya nanti jamaah sama saya. Kalau saya sholatnya di masjid, nanti istri saya, keluarga saya nggak jamaah. Konsepnya nggak begitu. Perempuan dapat rukhsah, insya Allah pahalanya tetap dapat banyak. Tapi untuk laki-laki ke masjid, karena memang seperti itu. Bahkan apa hukum sholat jamaah itu? Ulama kan berbeda pendapat. Kalau Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkad, di Muhammadiyah juga sunnah muakkad. Sunnah muakkad apa? Sangat dianjurkan. Mazhab lain ada yang mengatakan fardu kifayah, karena untuk syiar. Mazhab Zahiri mengatakan apa? Wajib bagi laki-laki. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang dekat masjid itu sholatnya baru diterima kalau dia sholat di masjid. Ada hadis lain mengatakan lawadatu, saya itu pengen banget, kata Rasul, pengen banget membakar rumahnya orang yang tidak sholat di masjid. Pengen banget, kata Rasul. Saking pentingnya, karena di masjid begini kumpul. Coba kalau kita sering kumpul sehari 5 waktu, saling kenal, akrab, kan akhirnya terjadi solid. Sama umat Islam itu solid. Saling tukar informasi, tukar pengalaman, kerja bersama, bareng-bareng. Dari ngobrol bareng akhirnya buat AUM, dari ngobrol bareng akhirnya buat sekolahan, dari ngobrol bareng akhirnya masjidnya jadi bagus. Kan gitu, karena sering ketemu. Makanya saking pentingnya ketemu ini, ajaran Islam itu membuat apa? Ada namanya pertemuan harian, sholat 5 waktu, pertemuan harian. Ada pertemuan mingguan, namanya sholat Jumat. Ada pertemuan tahunan, sholat Id yang lebih luas. Ada muktamar internasional,
kumpul di Mekah setahun sekali. Apa itu? Haji. Jadi memang kita mau suruh ngumpul jamaah. Saking pentingnya jamaah. Jadi ada pertemuan harian ping 5, bayangkan sehari. Pertemuan mingguan. Nah, pertemuan mingguan itu kalau di mazhab Syafi'i satu kampung, jadi di mazhab Syafi'i itu ada namanya masjid biasa, ada namanya masjid jami'. Masjid biasa itu kalau kita namanya musola yang tidak dilaksanakan sholat Jumat. Masjid jami' itu masjid yang untuk sholat Jumat. Nah, masjid jami' itu biasanya satu kampung itu cuma satu. Maka di mazhab Syafi'i satu kampung itu hanya boleh ada satu masjid jami', sehingga satu kampung itu sholat jamaahnya satu masjid, ngumpul bareng. Kalau jamaah 5 waktu bisa musola. Tapi untuk sholat Jumat ngumpul bareng-bareng di masjid jami'. Maka di mazhab Syafi'i aslinya kalau satu kampung ada 2 masjid, sholat Jumatnya tidak sah. Maka harus diulang dengan sholat duhur. Ya, sholat Jumat tetap dilakukan, setelah itu diulang dengan sholat duhur. Kenapa? Karena satu kampung ada 2 masjid. Biar apa? Biar ngumpul bareng satu kampung brek. Sementara kalau sholat id di lapangan. Kenapa? Biar antar kampung, satu kampung 2 ngumpul bareng brek di lapangan. Sunnahnya makanya tidak di masjid, tapi di lapangan. Lebih besar. Jadi musola, masjid jami', lapangan, ya kan? Itu yang tahunan. Yang muktamar internasional, lebih luas lagi di Padang Arafah sana. Ngumpul bareng-bareng, saking pentingnya jamaah, saking pentingnya ngumpul bareng. Karena dari ngumpul bareng itu kita sesama muslim akan sangat dekat. Hubungan kita sesama muslim akan sangat dekat. Ketika hubungan kita sama muslim sangat dekat, maka akan tumbuh persaudaraan sesama muslim. Maka ketika ada sesuatu yang terjadi di kalangan umat Islam, kita langsung peka. Ketika ada terjadi di Palestina, oh Palestina itu saudara kita bisa peka, bisa mendoakan, bisa berinfak. Ini Palestina ini aneh. Negeri muslim berjuang untuk tanah kelahirannya, tanah airnya, untuk menjaga Masjid Suci Al-Aqsa. Negara muslim sekitarnya yang sunni banyak yang berkhianat, bukan membela Palestina malah membela Israel. Aneh ya. Belum lama ini satu kapal besar isinya senjata dari Eropa, dari Amerika, pengen ke Israel, membantu Israel. Beberapa negara tidak mengizinkan lewat. Diizinkan lewat oleh siapa? Mesir, melalui Channel Suez. Aneh ya. Sementara bantuan kita yang melalui Mesir susah masuk Palestina. Aneh. Ketika Iran meluncurkan rudal balistiknya ke Israel, siapa yang membantu menjatuhkan supaya nggak nyampe Israel? Yordan. Aneh ya. Kadang nggak masuk di akal kita itu. Ketika Israel menghancurkan kilang minyak Yaman, karena Yaman membantu Palestina, menggunakan pesawat tempur yang jaraknya itu 2000, jarak tempuhnya 2000 km, butuh transit, butuh isi bensin. Transitnya di mana? Saudi. Aneh ya. Jadi pengkhianat itu ternyata dari negara muslim sendiri. Yang bantu Palestina siapa? Orang-orang Syiah. Iran, Yaman, Lebanon, Irak, milisi Irak, Syiah semua itu. Yang muslim kemana? Muslim malah berkhianat, bantu Israel. Aneh. Maka dulu Rasul itu pernah mengatakan begini. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa suatu saat nanti kamu akan diganti dengan kaum yang lain. Maka Salman Al-Farisi tanya, ya Rasulullah, kok kita diganti dengan kaum yang lain itu maksudnya gimana? Kaum siapa yang mengganti kita?
Ditepluk-tepluk itu punggungnya Salman Al-Farisi itu. Bangsamu. Salman Al-Farisi dari mana? Persia. Persia itu mana? Iran. Ketika umat Islam itu dunia Sunni, orang Arab itu lalai, siapa yang akan menggantikan posisi perjuangan? Iran. Seakan-akan Rasul itu sudah melihat waktu itu, seakan-akan Rasul sudah melihat zaman kita sekarang. Ketika Palestina dibombardir, dihancurkan, yang syahid sudah lebih dari 42.000, yang luka-luka lebih dari 103.000. Seakan-akan Rasul sudah melihat kalian orang-orang Arab kelak itu kalian akan acuh tak acuh, akan ada bangsa lain yang berperan menggantikan orang Arab. Siapa itu? Iran. Kata Rasul, bangsamu. Dulu Rasul itu pernah mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan Yaman mendapat barokah. Allahumma barik fi Yamanina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina, Allahumma barik fi Syamina. Beberapa kali sampaikan. Sahabat menanyakan, Hijaz ya Rasulullah, Hijaz ya Rasulullah. Rasul mengatakan, mudah-mudahan Allah berkati orang-orang Yaman, berkati orang-orang Syam. Yaman itu mana? Sekarang itu Yaman. Syam itu mana? Suriah, Lebanon. Suriah dan Lebanon. Ada yang ngacung, Hijaz ya Rasulullah. Hijaz itu mana? Saudi. Jawab Rasul apa? Jawab Rasul apa? Di Saudi itu kelak akan muncul tanduk setan. Jawabnya seperti itu. Seakan-akan Rasul sudah meneropong, melihat kondisi kita sekarang ini yang seperti ini, yang umat Islam Sunni malah acuh tak acuh, Palestina dibantai oleh Israel, malah dibantu oleh negara-negara Syiah. Sebelum tanya jawab ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini karya saya sendiri, terkait dengan Palestina. Doa. Lagunya begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi abdama mujahidil Filistiniyin wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi alal yahud a'da'aka wa a'da'adin wa yushattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarritu bihi tadbirahum wa yazulu bihi daulatahum ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannatil ladzi wu'idal muttaqun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi abdama mujahidil Filistiniyin wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi alal yahud a'da'aka wa a'da'adin wa yushattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarriqu bihi tadbirahum wa yazulu bihi daulatahum ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannatil ladzi wu'idal muttaqun. Ini lagu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah ketetapan, kemenangan kepada para pejuang Palestina. Angkat derajat mereka, dunia mereka, akhirat mereka. Ya Allah, hancurkan, binasakan orang-orang Yahudi, cerai-beraikan pasukan Zionis, hancurkan negerinya. Terakhir saya tutup bahwa panggilan jihad telah terbuka, bahwa pintu surga telah terbuka. Kaum muslimin, berjihadlah untuk membela bangsa Palestina. Ada lagu kedua, kerinduan.
kerinduan kita terkait dengan bangsa Palestina, rindu kepada Masjid Suci Al-Aqsa, rindu kita membawa bendera kemenangan, kita bawa bendera kemenangan itu ke Masjid Suci Al-Aqsa, kita sucikan kelak Masjid Suci Al-Aqsa itu dari najisnya orang-orang Yahudi, kita sholat sunnah di Masjid Suci Al-Aqsa, kita jamaah di Masjid Suci Al-Aqsa, kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Masjid Suci Al-Aqsa. Lagunya begini, ini cari di YouTube, hanya ada di Al-Muflihun TV, karena ini lagunya buatan saya. Al-Qudsu lana tunatina wa ta'udu ilaina ya Rabbana narfa rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina, fakhran lana wa li ummatina, nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya, ala khairil baraya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana narfa rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina, fakhran lana wa li ummatina, nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya, ala khairil baraya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Muhammadiyah sholawatan. Ya, baik, masih ada waktu 5-10 menit. Sekiranya ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Apa? Mangkul. Oh, mangkul ya. Siap. Yang pertama mangkul, atau biasanya terkenalnya sebenarnya bukan mangkul, bersanad, nyambung dengan kiai. Ya, itu lebih baik karena Rasul pun ngajarinya langsung, para sahabat ngajarinya langsung, para tabiin ngajarinya langsung, kita di sekolah SD juga langsung. Coba kita bandingkan sekolah kita SD, SMP, SMA yang langsung dengan waktu kita COVID Zoom. Kira-kira kualitasnya bagusan mana? Langsung ya? Langsung. Maka kalau ngaji lebih baik langsung, keberkahannya lebih banyak. Kalau di kitab ini sahabat kitab Lubabul Hadis, ini disebutkan kalau ngaji langsung itu kita bisa menatap kiai, itu barokah, pahala. Kita bisa hadir majelis, pahala luar biasa. Bisa berjabat tangan dengan ustadz, pahalanya juga luar biasa. Ini kitab-kitab hadis, kumpulan hadis karya Imam Suyuti disebutkan di sini. Jadi lebih baik. Jangan kemudian kita ngaji lihat Google, sekarang lihat cari di Google, besok berfatwa, bahaya. Bisa sesat, menyesatkan kalau kita tidak paham dengan baik. Kasih contoh. Ya, kemarin saya sampaikan di Seragen saya ngaji di sana, masya Allah yang hadir 10.000, luar biasa itu, percontohan itu Seragen itu. Jadi kalau umpamanya kita ngaji di Google, hukum makan daging kambing, semua di Google akan mengatakan halal, benar ya? Daging kambing halal ya? Halal. Ada orang ke dokter sakit stroke, darah tinggi, ditulis sama dokter dilarang makan daging kambing. Wah, dia langsung, loh, daging kambing ini halal loh. Kok nggak boleh makan daging kambing? Ini dokter sesat ini. Tak tanya kepada ustadz saya,
Tanyalah Ustadz kepada Ustadznya. Ustadznya bacanya dari Google juga. Dijawabnya apa? Halal, makan silakan daging kambing, halal. Mau cari di Quran sunnah halal. Wong Rasul itu paling suka daging kambing. Kalau makan daging kambing, Rasul itu pilih paha kanan depan. Makan enak sekali dengan sahabat. Makan, wah pulang beli sate, habis 2 piring, 2 jam kemudian. Wassalam. Kira-kira yang salah dokternya atau kiainya? Yang salah dokter apa kiai? Kiainya mengatakan halal, Quran sunnah halal, tapi dokternya mengatakan haram, secara kesehatan berbahaya. Ini dampak orang yang hanya belajar lewat Google, tidak tahu konteks bahwa tidak semua yang halal itu akan selalu halal. Semua yang membuat mudarat itu haram meskipun itu halal. Ya, jadi haram. Jadi daging kambing khusus untuk orang ini menjadi haram. Kenapa? Karena membahagiakan dirinya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu itu menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Enggak boleh. Sampai sini paham ya? Jadi khudur lebih baik. Tapi bukan berarti kita tidak boleh baca Google buku, justru sangat dianjurkan. Tapi harus ada yang kiai yang jadian rujukan. Ada tempat untuk kalau kita itu nggak tahu, bisa tempat kita tanya. Sehingga ketika ada yang muskil, ada yang nggak paham, kita langsung bisa tanya, tabayun, bisa diterangkan begini kan gitu. Jadi lebih aman, ya. Karena Rasul juga syafahian langsung ngajar sahabat. Kalau soal baca justru sangat dianjurkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu. Jadi perintah baca. Itu sangat dianjurkan, ya. Kedua, sholawat bisa dibaca di dalam Ihya Ulumuddin, ya. Ihya Ulumuddin. Sholawat itu apa sih? Sholawat dulu. Sholawat itu aslinya kita mendoakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau keluarganya dan lain sebagainya, atau tabi'in atau sesama Muslim. Itu sholawat. Biasanya sholawat itu digandengkan dengan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat membaca sholawat kepada baginda Nabi. Jadi kalau Allah membaca sholawat itu maksudnya Allah menurunkan rahmat kepada baginda Nabi. Ya. Malaikat membaca sholawat mendoakan, artinya malaikat menyadongkan tangan supaya Allah menurunkan rahmat, meminta supaya Allah menurunkan maghfirah kepada baginda Nabi. Tapi sih bentuknya kata-kata sholat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan begini, saya itu bersolawat, malaikat bersolawat. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya, alaihi wa sallimu taslima. Maka baca sholat, sholawat dan salam kepada baginda Nabi. Wong Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu, itu sholawat. Bentuk sholawat itu gimana? Apapun yang bentuknya itu mendoakan Nabi itu sholawat. Tapi biasanya ada yang namanya sholawat Ibrahimiyah, ya, yang ketika kita sholat itu kita baca. Dan seorang muslim harus bersholawat. Sholat tanpa membaca sholawat tidak sah, karena membaca sholawat di dalam tahiyat itu rukun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu rukun sholat. Maka aneh kalau ada seorang muslim tidak suka sholawat, itu aneh. Sholatnya nggak sah, saya nggak mau sholawat. Habis asyhadu alla ilaha illallah Muhammad salam langsung, nggak sah. Itu sholawat. Nah, nanti sholawat itu, loh, itu kok sholat kok jadi macam-macam itu? Ada sholat nariyah, ada sholat munjiat, ada sholat apa? Ya, pernah dengar itu kan? Aslinya sholawat yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, atau wasallam, salat salam. Seperti dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, salim kan, tasliman. Maka kandungan salat itu solu dan salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian adapun nanti ada sholat munjiyat, sholat itu sebenarnya dibuka dengan sholawat, kemudian diiringi dengan doa. Bahwa belakangnya itu doa, karena Rasul mengatakan orang berdoa ketika tidak membaca sholawat itu langit tertutup, ad-du'a'u mahjubun hatta yusolli alaiya. Hadis riwayat dari Sayyidina Ali. Doa itu tertutup sampai orang itu membaca sholawat kepadaku. Jadi membaca salat dulu. Maka ketika kita mau doakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil malin ala ila yaumiddin, hamdan syakirin, hamdan naimin, ya kan? Baca salawat dulu supaya apa? Supaya pintu langit itu terbuka, membuka pintu langit. Jadi itu pembuka. Kalau kita membaca salat munjiyat atau lain-lain itu awalnya itu baca salawat, setelahnya itu doa. Kayak semacam doa salat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi. Baru ini tanhalu bihil uqad. Ya Allah, saya punya masalah ini, bebaskan masalah saya. Wa fariju bihil qurabu. Saya lagi sedih ya Allah, saya lagi sedih banget ini. Banyak masalah mumet, utang belum dibayar, sudah ditagih terus. Anak sekolah mau bayar SPP, belum punya duit, nah, macam-macam kan. Ya Allah, berikan kebahagiaan bagi saya. Ya Allah, saya ini punya keinginan ini, anak saya ingin nanti jadi dokter, anak saya ingin jadi ini, saya ingin punya duit, saya ingin bangun rumah, saya punya hajat, ya Allah, kabulkan hajat saya. Nah itu, jadi belakangnya itu biasanya doa dimulakan dengan sholawat berdasarkan hadis Nabi, ad-du'a'u mahjubun hatta yusolli alaiya. Sampai sini mafhum. Yang ketiga, boleh nggak dilakukan? Di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa ketika para sahabat hijrah ke Madinah, itu mereka berdendang, bernyanyi, ya. Bernyanyi, Tala'al badru alaina min thaniyadil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril mudha' Jita ashraftal Madinah marhaban ya khairada. Di Ihya Ulumuddin disebutkan konon para ibu-ibu membawa rebana, tabuhan. Ya, tabuhan. Jadi boleh berdasarkan ini. Dulu ada sahabat Nabi yang pakar syair. Namanya Hasan bin Sabit. Ya, ini jadi nambah waktunya nih. Hasan bin Sabit ini sebelum masuk Islam, dia pakar syair, pakar puisi. Maka oleh orang-orang Quraisy dipanggil, wahai Hasan bin Sabit, saya tahu engkau ini pakar puisi lah, hebat lah. Coba sekarang buat puisi yang menjatuhkan pribadi Muhammad. Kita nggak suka sekali samanya, namanya Muhammad itu. Buat puisi menghina dia. Ya kata Hasan bin Sabit, ya boleh, syaratnya kasih duit kan gitu. Oke, nggak apa-apa, minta berapa? 270 triliun. Minta duit, kasih, syaratnya buat puisi yang menghancurkan pribadi Nabi. Akhirnya Hasan bin Sabit, ya namanya buat puisi kan nggak sekali jadi. Puisi itu ya harus berdasarkan realita, sehingga puisinya itu tidak diejek, wah puisi gombal, hayalan kan gitu kalau nggak sesuai dengan realita. Maka dia mulai cari informasi, Rasul itu kira-kira kalau keluar kapan, lewat daerah sini kapan. Oh, ketahuan Rasul biasanya jam sekian itu lewat daerah sini. Maka dia mulai sembunyi di balik bukit, ngintip, nginjen, nunggu kedatangan baginda Nabi. Waktu datang mulailah Nabi lewat. Kaget Hasan bin Sabit, loh ini kok wajahnya kok bersinar begini ya, ini orang kok indah sekali ya. Jadi wajah Nabi itu sejak lahir itu bagian bulan purnama, indah, bagus memang. Jadi orang itu sampai ada sahabat mengatakan, kalau saya lihat bulan purnama
terus saya lihat wajah baginda Nabi kalah, langsung tenggelam itu bulan purnama itu. Lebih indah wajah Nabi, sangat indah. Nabi Muhammad tuh gantengnya luar biasa ya. Kita tahu ya yang ganteng Nabi Yusuf ya. Nabi Muhammad sangat ganteng, putih, agak kemerahan dikit, rambutnya segini, agak bergelombang dikit, tidak tinggi banget, tidak pendek banget. Tingginya standar orang Arab, kalau tingginya orang Indonesia itu masih pendek ya. Sukanya pakaian putih, jalannya itu sedang. Nah itu Rasul wibawa sekali. Maka Hasan bin Sabit lihat, Masya Allah. Dan Rasul kalau lewat baunya harum. Ya, harum, suka pakai wangi-wangian, rambutnya panjang, selalu pakai minyak rambut. Maka Rasul pernah melihat ada sahabat datang, rambutnya panjang, rambut-rambutan. Kata Rasul, kalau punya rambut panjang, fal yukrimhu, hendaklah kamu muliakan rambutmu. Pakai apa? Pakai minyak. Jadi sunnah pakai minyak itu. Kadang pakai celak. Ya. Maka jangan kaget kalau para habaib pakai celak ya. Sunnah itu. Ya, pakai celak gitu. Jadi sangat ganteng Rasul itu. Maka Hasan bin Sabit ketika melihat baginda Nabi kaget, Masya Allah, bagus sekali. Akhirnya dia mau nulis puisi yang awalnya itu ingin menjatuhkan baginda Nabi, nggak bisa. Apa puisi yang dia tulis? Hasilnya apa? Qamarun sidnan Nabi qamarun wajamil sidnan Nabi wajamil rembulan baginda Nabi, rembulan yang indah baginda Nabi, yang indah. Pernah dengar lagu Qamarun? Itu yang buat sahabat Hasan bin Sabit itu hak ciptanya, untung nggak pakai hak cipta ya, itu udah hak cipta kaya raya itu, kaya dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memuji baginda Nabi itu sunnah. Membuat puji-pujian menjunjung baginda Nabi itu sunnah. Buktinya apa? Hasan bin Sabit memuji baginda Nabi, Nabi juga membolehkan. Nabi hijrah ke Madinah, ada tola'al badru alaina, Nabi juga senang, boleh. Cuman yang harus kita tempatkan, kita dudukkan adalah apa? Bahwa puji-pujian itu bagian dari sastra. Maka jangan kaget kalau sastra itu kadang seakan berlebih, namanya juga sastra. Wajahnya indah bagaikan purnama, ya kan gitu, itu sastra. Wah sekarang Ahmad Dhani lagi naik daun, jangan kemudian kita pikiran, wah berarti dia kemana-mana bawa daun dinaikin gitu ya. Sastra naik daun diartikan naik daun berarti di atasnya itu ya. Sastra daun itu melambai-lambai, daun kok melambai, orang yang melambai-lambai itu. Sungai itu mengalir, sungai kok mengalir dari dulu, sungai nggak pernah pindah, yang ngalir itu air, sungai nggak pernah mengalir, ya kan gitu. Yes. Sastra harus kita dudukkan, kita pahami sebagai sebuah sastra. Jangan kemudian sastra dipahami dimana apa adanya, malah justru sesat menyesatkan, malah justru salah paham ketika kita mendudukkan sebuah sastra. Jadi ketika nyanyian, oh kita juga nyanyi terus kan, kalau ada acara Muhammadiyah bedanya bahasa Indonesia, ya. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri, ya kan? Sering nyanyi juga kita. Yang puji-pujian baginda Nabi yang bahasa Indonesia ada juga. Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Kadang kita aneh, nek bahasa Indonesia boleh, nek bahasa Arab ora entuk karena bid'ah. Apa bedane? Kan cuma beda bahasa saja. Rebana hadroh haram, tapi pakai drum band boleh. Ya apa bedane hadroh dengan drum band kan? Nah ini kadang kita suka salah kaprah di situ.
Sederhananya silahkan, sholawatnya silahkan, nyanyi-nyanyi monggo. Ya, boleh. Tetap pahalanya insya Allah banyak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian dari ulama, ada yang menganggap sholawat itu general syirik lah, yang tawasalna bismillah wa bil hadi dan seterusnya. Jadi yang tawasalna, yang bil hadi ini apakah termasuk sastra yang tidak boleh diartikan secara tawasal selain Allah? Ketika kita membaca sholat kepada baginda Nabi, kita bertawasul itu. Tawasul itu kan perantara. Ketika Rasul mengatakan ad-du'a'u mahjubun hatta yusolli alayya, doa itu tertutup kecuali bertawasul dengan sholawat kepadaku. Itu kan sama saja. Tawasul bil hati dengan Rasulullah. Karena kita bisa tahu, bisa paham sholat dari siapa? Dari baginda Nabi. Tanpa baginda Nabi kita nggak tahu apa-apa. Jadi bahkan aslinya sholat kita itu bertawasul, kita itu sebagai perantara supaya kita itu mendapatkan ridha Allah. Jadi itu sah, boleh. Buktinya apa? Sholawat itu justru dijadikan pintu pembuka untuk terkabulnya doa. Dan sholawat itu kepada baginda Nabi, wabil hadi Rasulillah. Kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Tapi mudah-mudahan bermanfaat, sebuah kebahagiaan yang luar biasa, jamaahnya luar biasa, mudah-mudahan selalu penuh ngajinya, mendapat ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan rahmat maghfirah selalu turun bersama kita semuanya, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, diangkat derajat kita dunia akhirat, dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka, dibangunkan istana megah di surga bersama para nabi, bersama para tabiin, sahabat tabiin, tabiin dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.